إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang kepada kita semua. Demikian pula kenikmatan yang lainnya masih kita rasakan sampai detik-detik ini. Khonifatina azani Allah wa iyyakum. Sehingga dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata kita semua kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ikhwanifiddina azani Allah wa iyyakum bisa menjumpai hari yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam termasuk hari raya kaum muslimin, yaitu ayyamut tasyrik. Nah, itu sebuah kenikmatan tersendiri ya sanifidina azani Allah wa iyyakum, yang mana kita harus mengingat pesan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk hari-hari tasyrik sebagaimana yang tersebut dalam hadis ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari Mina, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu hari tasyrik, adalah hari makan dan minum, waktu untuk berhari raya, bersenang-senang, menikmati daging kurban sanifidina azani Allah wa iyyakum wa zikrillahi azza wa jalla. Di samping makan dan minum, namun kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga waktu untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di antara bentuk zikrullah azza wa jalla, di antara wujud mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berkumpul ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dalam halaqah ilmu, berkumpul dalam majelis ilmu ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum untuk mempelajari lebih dalam batasan-batasan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat dan fadilah tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya.
Maka pada pertemuan malam hari ini, Allah wa iyyakum, tanpa terasa, walhamdulillah, kita telah membaca dan mengulas ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah sekaligus prinsip yang harus diikuti oleh setiap muslim dalam beragama, yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarh Sunnah. Maka pada kesempatan ini, Allah wa iyyakum, kita akan membaca pesan dari beliau rahimahullahu ta'ala, nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala, yang beliau jadikan sebagai penutup dari risalah yang ringkas ini, Allah wa iyyakum, sesudah menjelaskan beberapa ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah, ciri pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sesungguhnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-muhafazatu ala ada'il fara'idhi warrawatibi wajtinabil muharramati. Kata beliau rahimahullah, Ahlu Sunnah wal Jamaah senantiasa berusaha menjaga, muhafazah itu menjaga, ala ada'il fara'idhi, ibadah-ibadah yang wajib hukumnya, warrawatibi, demikian pula ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, wajtinabil muharramat, dan meninggalkan semua bentuk keharaman. Ini pesan dari beliau rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan kepada kita beberapa ciri-ciri Ahlu Sunnah, beberapa prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang mana pesan ini, Allah wa iyyakum, tidak lain merupakan buah akar pengaruh dari salamatul i'tiqad, buah dari lurusnya keyakinan seorang hamba, pengaruh dari kesucian akidah seorang hamba dari semua noda-noda penyimpangan. Seseorang yang betul-betul diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagai pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sesungguhnya, sebagai seorang muslim yang berusaha meniti as-siratal mustaqim, tatkala dia memiliki keyakinan-keyakinan yang suci yang diambil dari Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, akan nampak darinya Allah wa iyyakum buah yang satu ini, muhafazah ala ada'il fara'idhi warrawatib. Dia senantiasa berusaha menjaga pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan dia berusaha Allah wa iyyakum sekuat tenaga untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحته. Demikianlah risalah Syarh Sunnah yang aku susun. Taharraitu kashfaha wa awdahtuhu. Aku berusaha menjelaskan dan mengulas sunnah dalam risalah yang ringkas ini. Faman waffaqahu lil qiyami bima aballuhu ma'a ma'unatihi lahu fil
qiyami ala adai faraidihi. Maka barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjalankan semua prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah yang telah aku jelaskan dalam poin-poin sebelumnya, dia akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan semua bentuk ibadah-ibadah yang diwajibkan atasnya. Jadi tulisan beliau ini azani Allah wa iyyakum merupakan buah dan hasil dari salamatul i'tiqad, dari akidah yang suci, akidah yang lurus yang dimiliki oleh seorang hamba. Sehingga ketika dia menjadi ahlu sunnati wal jamaah, pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sesungguhnya, di samping dia memperbaiki akidahnya, keyakinannya azani Allah wa iyyakum, dia juga akan menghiasi amal zahirnya dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan, kemudian ibadah-ibadah yang sunnah, dan dia menjauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang diharamkan dalam agama ini. Beliau mencontohkan beberapa kewajiban-kewajiban syar'i azani Allah wa iyyakum. Bil ihtiyati fil najasat, di antaranya berhati-hati dari najis. Berhati-hati dari najis azani Allah wa iyyakum. Ini perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Tidak diperkenankan baginya azani Allah wa iyyakum at-tasahul fil najasat, bermudah-mudahan dalam masalah barang najis. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seorang hamba dalam keadaan dia najis. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seorang hamba kalau dia najis atau terkena barang najis, azani Allah wa iyyakum. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah satu sebab seorang hamba diazab dalam kuburnya dikarenakan dia tidak berhati-hati dari air kencingnya. Itu contoh yang ringan, azani Allah wa iyyakum, di mana seorang muslim harus betul-betul memperhatikannya. Sebuah perkara yang dianggap remeh, azani Allah wa iyyakum, bermudah-mudahan dalam masalah air kencing. Ya. Entah mungkin dia azani Allah wa iyyakum kurang bersih dalam mensucikan kencingnya, atau azani Allah wa iyyakum dia tidak memperhatikan adab-adab dalam qada'ul hajat, adab-adab dalam buang hajat, atau adab-adab yang dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait dengan masalah kencing dan semisalnya, itu bisa menyebabkan dirinya diazab dalam kuburnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut melewati pekuburan. Tiba-tiba beliau alaihi salatu wassalam berhenti dan mengatakan kepada para sahabatnya, mengisyaratkan kepada dua kuburan. Innahuma la yu'adzabani, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidaklah diazab karena perkara yang besar, perkaranya remeh, sepele. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Orang yang pertama, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Nah, perkara yang remeh seperti ini, azani Allah wa iyyakum, ternyata bisa menyebabkan seorang hamba diazab dalam kuburnya, wal iyadu billah. Nah,
Sehingga ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum diharuskan kepada setiap muslim tanpa terkecuali untuk berhati-hati dari benda-benda najis. Wa isbaghi taharati 'ala ta'ati, dan bersungguh-sungguh dalam taharah ketika hendak melaksanakan amal ketaatan. Ada di antaranya yang sifatnya wajib, seperti taharah untuk salat, ya, dalam bentuk seseorang berwudu, misalkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kalau dia hadas kecil, ya, dan kalau dia dalam keadaan junub misalkan, maka harus mandi terlebih dahulu, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, baru melaksanakan ibadah salat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, seperti tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Disunnahkan, walaupun tidak wajib, disunnahkan untuk membaca Al-Quranul Karim ala taharah, dalam keadaan kita suci. Nah, bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di antara ciri-ciri seorang mukmin yang benar-benar jujur keimanannya, yang sempurna keimanannya, al-muhafazah 'alal wudu. Dia senantiasa menjaga wudunya. Setiap kali batal, langsung dia berwudu. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, la yuhafizu 'alal wudu'i illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang yang mukmin dengan keimanan yang sempurna. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, itu yang afdalnya, bab afdaliyah. Setiap kali kita berhadas, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, baik hadas yang kecil ataupun hadas yang besar dan seterusnya, segera kita sucikan diri kita. Ya, kita berwudu, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, atau mungkin kalau kita berhadas junub misalkan, maka kita mandi, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, memberitakan kepada kita keutamaan sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu taala an, yang mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mendengarkan derap langkah sandalnya Bilal radhiyallahu taala an di surga. Ketika ditanya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, apa sebabnya Bilal radhiyallahu taala an memiliki keutamaan yang demikian? Didengarkan derap langkahnya, langkah sandalnya oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di surga. Ternyata salah satu amalan yang beliau perhatikan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, muhafazah 'alal wudu, menjaga wudunya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Perkara yang nampaknya sepele tapi membuahkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu insyaallah taala mudah bagi kita untuk melaksanakannya dimanapun kita berada. Nah, entah di rumah kita, ya, diupayakan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, setiap kali kita batal wudunya langsung diperbaharui wudunya. Nah, dan kita tanamkan pada anak-anak kita, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, perkara yang satu ini. Nah, wa ada'i salawati 'alal istita'at, dan menunaikan salat sesuai dengan kemampuan. Salat yang beliau maukan di sini adalah salat 5 waktu. Nah, tentunya dengan kesepakatan kaum muslimin, as-salawatul khams, salat 5 waktu hukumnya wajib. Tidak ada yang menyatakan hukumnya sunnah. Nah, dan kewajibannya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah enak, ya, ya diserahkan kepada yang semangat, ya Allah antum salat ya.
Kalau antum sholat kan yang kita bisa gugur, itu fardu kifayah. Tidak yusanibidina azani Allahu wa iyyakum, namun fardu ain. Wa ita'iz zakah ala ahli al-jaddad, dan membayar zakat bagi orang-orang yang berharta. Nah, orang-orang yang diberi keluasan rezeki, yusanibidina azani Allahu wa iyyakum, dengan ketentuan-ketentuannya, itu harus mengingat kewajiban yang satu ini, membayar zakat. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis bahwasanya salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menahan turunnya hujan, ya, memberikan kemarau yang panjang kepada umat manusia, dikarenakan ada di antara mereka yang tidak mengeluarkan zakat, padahal dia wajib untuk mengeluarkannya. Dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau seandainya bukan karena hewan-hewan ternak, ya, dan binatang-binatang melata yang hidup di dunia, niscaya umat manusia tidak akan mendapatkan setetes pun dari air hujan yang turun dari langit. Yusanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga kemarau yang panjang, ya, itu juga termasuk salah satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang tidak mau membayar zakat padahal dia mampu. Hakada yusanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wal hajj ala ahli al-jaddah wal istita'at, dan juga melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang berharta dan mampu melaksanakannya. Nah, ibadah ini pun ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum disepakati oleh semua kaum muslimin, termasuk kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hamba yang mampu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala atas umat manusia haji ke Baitullah Al-Haram bagi hamba-hamba yang mampu melaksanakannya. Mampu dari sisi finansialnya, dia punya harta, yusanibidina azani Allah wa iyyakum, untuk keberangkatan dia ke sana, kemudian uang saku selama di sana, dan juga untuk keluarga yang dia tinggalkan, yusanibidina azani Allah wa iyyakum, di tanah air. Nah, kemudian kondisi yusanibidina azani Allah wa iyyakum memungkinkan bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, wa qiyamis syahri li ahli sihat, dan puasa sebulan penuh bagi orang-orang yang diberi anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Ramadan. Itu juga termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengancam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma, bagi siapa saja yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, yusanibidina azani Allah wa iyyakum, nanti di yaumul qiyamah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ba'di salawat, dan juga 5 kali salat yang disunnahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sesudah salat-salat yang fardu. Nah, apa saja 5 salat sunnah ini? Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau radhiyallahu taala an, hafidtu minan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 10 raka'atin
aku menghafal langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam syariat untuk melaksanakan 10 rakaat. Ya, artinya ada 10 rakaat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Umar yang juga berlaku untuk semua umat beliau. Rak'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. 4. Ya, nomor 1, nomor 2. Wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi. Kemudian yang ketiga 2 rakaat sesudah salat maghrib di rumah. Ya, 2 rakaat sesudah salat maghrib di rumah. Nah, ini yang ketiga. Walaupun tidak harus di rumah, ya, yang langsung melaksanakan di masjid juga tidak mengapa. Nah, wa rak'ataini ba'dal 'isya fi baitihi. Kemudian yang keempat 2 rakaat sesudah salat isya di rumahnya. Wa rak'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, 5 kali, masing-masingnya 2 rakaat, genap 10 rakaat. Kita nyebutnya azani Allahu wa iyyakum. Nah, itu ibadah yang sifatnya sunnah, mustahab. Dan perlu diperhatikan ya khonifidina azani Allahu wa iyyakum, ibadah-ibadah yang sunnah itu juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seorang muslim sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, itu dicela, dianggap aib ketika dia meninggalkan sunnah secara terus-menerus. Menjadi kebiasaan dia tarkul mustahabbat wan nawafil, meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, bahkan beliau yakhnifidina azani Allah wa iyyakum la yaqbal syahadatan man kanat adatuhu tarkus sunnah. Beliau meninggalkan, tidak menerima persaksian orang yang diketahui kebiasaannya meninggalkan ibadah sunnah. Nah, memang perkaranya sunnah. Ya, orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Tapi khonifidina azani Allah wa iyyakum, jangan menjadikan diri kita tasahul, bermudah-mudahan kemudian ditinggalkan sama sekali tidak pernah dilaksanakan. Tidak demikian ya khonifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Rabi'ah ibnu Malik al-Aslami. Rabi'ah ibnu Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang sebuah amalan yang mendekatkan seorang hamba dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam nanti di surga. Amalan apa yang menyebabkan seorang hamba bisa didekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala? Tidak semata-mata masuk surga. Ya. Sudah dia mendapatkan nikmat surga, yukanibidina azani Allah wa iyyakum, dia dapat nikmat yang lebih. Didekatkan kedudukannya yukanibidina azani Allah wa iyyakum dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, ya, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar engkau dekat denganku nanti di surga dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat sunnah di samping salat wajib. Ya, ingat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah yang wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi,
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu mimma aftaradtuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebuah amalan yang dijadikan seorang hamba sebagai bentuk taqarrub kepadaku yang paling aku cintai dari ibadah-ibadah wajib. Ya, jadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang wajib. Ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib, kita sempurnakan dengan salat sunnah, ibadah sunnah yang lainnya. Jangan sampai terkecoh, misalnya bedina azani Allah wa iyyakum, mendengarkan atau mengetahui amalan-amalan sunnah memiliki keutamaan yang Masya Allah menggiurkan, misalnya bedina azani Allah wa iyyakum, kemudian kita sibuk dengan ibadah sunnah tadi sampai terlalaikan dari ibadah yang wajib. Ya, ini termasuk syabakah, termasuk jerat syaitan yang diberikan azani Allahu wa iyyakum. Seorang hamba dibikin lalai dengan keutamaan ibadah sunnah sampai dia meninggalkan ibadah wajib. Secara zahir dia di atas kebaikan, Masya Allah, semangat puasa sunnahnya, semangat salat sunnahnya, semangat qiyamul lailnya, semangat salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Tapi ketika azani Allah wa iyyakum, ibadah-ibadah yang sifatnya fardu yang wajib justru dia tinggalkan. Justru dia lalaikan, ketika azani Allah wa iyyakum. Dia terjatuh dalam perangkap syaitan, la'anahullah. Nah, hakala ketika azani Allah wa iyyakum. Wa salatul witri fi kulli lailatin. Demikian pula menjaga salat witir di setiap malam. Nah, menjaga salat witir di setiap malam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-witru haqqun 'alal muslimi. Ya, salat witir itu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam perkara yang sifatnya hak yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Diterangkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, hakun wa laisa bihatmin. Dia hak tapi tidak wajib. Ya. Nah, dia hak tapi tidak wajib. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, "Faman ahabba ayyutira khamsan falyaf'al." Yang ingin witir 5 rakaat, silahkan dia laksanakan. Wa man ahabba ayyutira 3 falyaf'al. Yang ingin witir 3 rakaat, silahkan dia lakukan. Wa man ahabba ayyutira raka'atan falyaf'al. Yang ingin witir 1 rakaat saja, silahkan dia laksanakan. Diberi pilihan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Minimalnya 1 rakaat, tidak boleh kurang. Nah, tidak ada istilah witir setengah rakaat, gitu ya, atau 3/4 rakaat. Ya, minimalnya 1 rakaat bisa diberikan azani Allahu wa iyyakum. Wa rak'atai al-fajri, dan juga 2 rakaat fajar. Ya, ini 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat fajar kata Rasulullah alaihi salatu wassalam lebih baik dari dunia seisinya. Ya, lebih baik dari dunia seisinya. Masya Allah. Sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba melaksanakan hanya 2 rakaat sebelum salat subuh. Masya Allah. Berapa waktu yang perlu kita habiskan hanya dengan melaksanakan 2 rakaat saja, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Tidak banyak. Bahkan Rasul mencontohkan melalui hadis-hadis yang lainnya, salat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, itu disunahkan untuk ringan pelaksanaannya. Sampai-sampai Aisyah mengatakan ketika melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam melaksanakan 2 rakaat fajar, qara'a ummul kitab, apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam ini baca Al-Fatihah atau enggak? Saking
ringannya ya sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ringan di sini tentunya tetap harus memperhatikan tumakninah dan khusyuk dalam pelaksanaannya. Ya, nah, subhanallah. Alim kali sanibidina azani Allahu wa iyyakum 7 menit. Itu sudah Masya Allah sholatnya. Gitu ya. Nah, tidak lebih dari 10 menit atau 15 menit. Ya. Ketika seorang hamba melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, yang sangat singkat waktunya, dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia mendapatkan pahala yang lebih baik dari dunia seisinya. Di saat orang lain, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, menghabiskan semua waktunya 24 jam non-stop untuk mengejar dunia dan seisinya, dia tidak mendapatkan kecuali apa yang ditakdirkan untuknya saja. Ya, waktunya habis 24 jam non-stop, bahkan mungkin kalau ada waktu lebih gitu ya, 30 jam gitu, dia ambil semua ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum untuk mengejar dunia. Ya, yang dia dapatkan hanya sekedar apa yang ditetapkan untuknya, tidak lebih. Ya. Dan tidak ada yang mendapatkan dunia seisinya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Tidak ada. Kenapa lah? Ya kan enggak? Orang terkaya sekalipun di dunia, dia tidak memiliki atau tidak menguasai seluruh dunia seisinya. Tidak, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Hanya berapa persen saja. Gitu ya. Itu usahanya Masya Allah. Ya, mati-matian. Ya. 24 jam non-stop dia curahkan semua daya dan upaya, semua tenaga dan yang dia mampu, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, untuk mengejar dunia. Ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Ya. Sementara yang ini, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dalam waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari 10 menit, seorang hamba melaksanakan 2 rakaat fajar, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mendapatkan pahala lebih baik dari dunia seisinya. Itu bukti keutamaan ilmu. Ya, dengan seseorang mengetahui ilmu, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dia bisa meraih pahala yang sangat banyak, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang relatif ringan. Jadi ya, hai kata ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu keutamaan yang Masya Allah tiada duanya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, bisa mengalahkan orang-orang kaya yang pernah ada, atau yang saat ini ada, atau mungkin yang akan ada di dunia ini, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, hanya dengan 2 rakaat salat saja. Masya Allah. Nah, wa salatul fitri wan nahri, demikian pula salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, secara zahir ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, beliau menyebutkan salat fitr, salat Id ini hukumnya sunnah. Jadi ya, memang ada perselisihan di kalangan para ulama apakah dia dihukumi sunnah ataukah dihukumi wajib. Nah, seorang muslim ini disyariatkan untuk menjaga salat Id. Nah, jangan sampai luput darinya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan salat Id selama hidup beliau, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Sebagian para ulama mengambil dalil dari kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam wajibnya salat Id. Nah, wa salat kusufi syamsi wal qamar idza nazala, demikian pula salat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan apabila hal itu terjadi.
Ya, apabila dijumpai gerhana. Nah, dan ini benar-benar azani Allah wa iyyakum. Salat gerhana dihukumi oleh para ulama, ada khilaf di kalangan mereka, ada yang menghukuminya sebagai ibadah yang wajib. Dinyatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ya, apabila kalian melihat gerhana tadi, fabadiru ila shalah, maka segeralah kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, untuk salat. Dan sebagaimana kita ketahui, salat gerhana berbeda dengan pelaksanaan salat biasa. Ini ya. Nah, ini kalau salat yang lainnya 2 rakaat, sebagaimana yang kita ketahui. Untuk salat Id hanya ada perbedaan dari sisi takbirnya saja. Kalau rakaat yang pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram, kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbiratul intiqal, takbir berpindah dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua. Nah, itu saja yang beda. Nah, untuk salat gerhana ya sanifidina azani Allah wa iyyakum 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Ya, jadi pada setiap rakaatnya ada 2 kali ruku. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Selebihnya sama. Ya, ini yang sahih. Ini yang sahih. Sehingga 2 rakaat 4 kali ruku. Selebihnya sama. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan sifat-sifat yang lain, ada yang menyebutkan 6 kali ruku, 8 kali ruku, itu riwayat syadzah, ganjil. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, melakukan salat gerhana hanya 1 kali dalam hidup beliau, tidak lebih. Ya. Dan riwayat yang menyebutkan dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, itu menyebutkan dengan sifat yang tadi kita bawakan, 4 kali ruku, selebihnya sama. Dan disunahkan pada salat gerhana ya sanifidina azani Allah wa iyyakum untuk panjang. Ya, diupayakan salatnya tadi ketika sudah selesai pula gerhananya. Ya. Nah, bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam ya berdiri untuk melaksanakan salat gerhana, ya, itu membaca surat-surat yang panjang. Ya, membaca surat-surat yang panjang. Nah, cuman baca Al-Ghasyiyah atau Sabih Warabbikal A'la ya sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Panjang bacaannya. Nah, kemudian ketika ruku juga demikian lama rukuknya. Sampai disifati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma seperti orang yang membaca surat Al-Baqarah. Rukuknya ini seperti orang yang membaca surat Al-Baqarah. Masya Allah. Itu kalau kita biasa dengarkan murattal gitu, durasi surat Al-Baqarah itu kan 1 jam lebih. Ini ya. Nah, tapi kata Ibnu Abbas seperti, bukan berarti harus sama gitu ya. Tapi seperti orang yang membaca surat Al-Baqarah, menunjukkan panjang ya kan, jadi nazani Allahu wa iyyakum. Nah, baik. Disunahkan yang demikian karena memang gerhana matahari, demikian pula gerhana bulan itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan dikarenakan dimakan apa? Kayak dimakan makhluk-makhluk apa? Ya, tidak disebutkan azami Allah wa iyyakum. Atau karena kematian orang besar atau lahirnya orang besar, tidak disebutkan azami Allah wa iyyakum. Murni ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa salatul istisqa'i maka wajaba. Demikian pula salat istisqa ketika dirasa perlu, dipandang perlu untuk melaksanakannya.
Nah, dengan ada cara yang disebutkan oleh para ulama. 2 rakaat di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian sesudah itu imam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangannya, ya, mengisyarahkan punggung telapaknya ke arah langit. Ya demikian, mengangkat tangannya. Bukan begini. Ya. Umumnya kalau mengangkat tangan ketika berdoa seperti orang meminta. Khusus untuk salat al-istisqa dibalik. Ya. Kemudian tinggi sanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena kan Rasulullah alaihi salatu wassalam disebutkan dalam sifat-sifat salat istisqa yang pernah beliau lakukan, beliau mengangkat kedua tangannya tinggi sampai terlihat putihnya ketiak beliau sanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah. Baik. Wajtinabul maharimi والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram tanpa terkecuali, di samping melaksanakan hal-hal yang disyariatkan, yang diwajibkan, yang disunnahkan, juga harus meninggalkan perkara yang haram. Ya, dalam bentuk namimah contohnya. Yang namanya namimah ini mengadu domba. Naqlu kalamil ghair ala wajhil istat. Menukilkan perkataan orang lain untuk membuat perpecahan. Wal kadhib dusta. Wal ghibah, ya, menyebutkan kesalahan, kekurangan, aib saudaranya dengan tanpa hak. Wal baghi bi ghairil haq, berbuat zalim dengan tanpa hak. Entah itu mencaci maki atau menuduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, atau memukul saudaranya, apalagi membunuh saudaranya, mengambil harta saudaranya, dan seterusnya. Wa ayyuqala 'ala Allahi ma la ya'lam, berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Nah, baik berbicara dalam bab syariat dengan tanpa ilmu, atau yusanibidina azani Allah wa iyyakum berbicara dalam perkara-perkara yang sifatnya gaib dengan tanpa ilmu. Ya, hati-hati yusanibidina azani Allah wa iyyakum. Kullu hadza kabairul muharramat. Semuanya termasuk dosa-dosa besar. Nah, dan jangan dipandang remeh yusanibidina azani Allah wa iyyakum kebiasaan seorang hamba bermudah-mudahan dalam melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kebiasaan seorang hamba, walaupun dia hamba yang saleh, hamba yang gemar beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia memiliki kebiasaan jelek, suka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermudah-mudahan dengan jali, ya, dengan alasan innallaha kana ghafurar rahima. Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Istighfar, taubat, selesai. Gitu ya. Atau dia merasa pede, sekedar dusta sekali, insyaallah enggak apa-apa. Puasa saya kalau dihitung-hitung umur saya udah misalkan 60 tahun. Gitu ya. Setiap tahun puasa. Ya, Masya Allah. Ibadah puasanya pahalanya sudah banyak. Insyaallah enggak terlalu berkurang lah dengan dosa dusta misalkan. Atau riba, sekali riba kan tidak apa-apa, ya. Sholatnya sudah banyak, ya. Hitung-hitung saya nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Sholat rawatibnya Masya Allah, tak jaga terus. Sedekahnya Masya Allah. Ya nanti kalau usaha saya riba ini membuahkan hasil, saya tak sedekah supaya luntur dosa ribanya, ya. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Anggapan yang seperti ini, sanibidina azani Allah wa iyyakum, justru menghapus pahala kebaikan yang kita miliki. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda di dalam hadis yang dihasankan oleh Fadilatul Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya'ti aqwamun min ummati yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan datang sekelompok umatku, ya, ya'tuna bi salatin wa zakatin wa hajjin wa jihad. Mereka datang dengan membawa pahala salat, zakat, puasa, haji dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wa hasanatin amsal jibali tahama, dan kebaikan-kebaikan yang lain laksana gunung-gunung di wilayah Tahama. Ya. Banyak amal kebaikan yang disana azani Allah wa iyyakum. Semua amal kebajikan dia lakukan, Masya Allah, di mata umat manusia, hamba yang saleh. Ternyata faja'alaha Allahu haba'an mansura. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal ibadahnya yang banyak tadi seperti debu yang berterbangan. Tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gugur semua amal kebaikan yang dia lakukan. Ya. Ketika ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa sebabnya mereka mengalami nasib yang tragis seperti ini, sanadina azani Allah wa iyyakum, maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kanu idza waqafu bil muharramat, mereka tatkala berhadapan dengan perkara-perkara yang haram, intahakuha, mereka langgar perkara-perkara yang haram tadi. Sanadina azani Allah wa iyyakum. Memang saleh, semangat ibadahnya Masya Allah, tapi ketika melewati perkara-perkara yang haram, mudah untuk masuk ke dalamnya. Ya. Maka hukumannya, kata Rasulullah SAW, amal kebajikannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Nah, hakala sanadina azani Allah wa iyyakum. Itu yang datang dengan membawa kebaikan, yang datang dengan membawa pahala, dengan pahala-pahala yang besar. Sanadina azani Allah wa iyyakum, bisa hancur lebur, gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata dia bermudah-mudahan irtikabul maharim, melanggar perkara-perkara yang haram. Lantas bagaimana kiranya dengan hamba yang tidak punya kebaikan, semangat ibadahnya kembang kempis, ya, ibadahnya tidak ada, kebaikannya tidak punya, yang dia lakukan justru melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, sangat-sangat dikhawatirkan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kerendahan yang semisal ini. Nah, hakala ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian sedikit lagi kita hatamkan. والتحري في المكاسب والمحارم والمشارب والملابس, dan berhati-hati dalam melakukan usaha, ya, mencari ma'isyah. Diusahakan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dari jalan yang halal, murni halalnya. Nah, wal maharim juga dalam bab pernikahan, wal masyarib minuman, wal malabis pakaian, diperhatikan semua. Pakaian kita, kemudian pernikahan kita, demikian pula makanan kita, usahakan semuanya dari perkara-perkara yang halal. Karena kalau sampai hal itu semua dipenuhi dengan keharaman, bisa jadi sanadina azani Allah wa iyyakum, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berdoa di saat-saat yang mudah dikabulkan doanya, di Arafah misalkan, sanadina azani Allah wa iyyakum, ketika wukuf di Arafah, tapi pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, ya, bahkan pernikahannya nikah yang haram, sanadina azani Allah wa iyyakum, maka sangat dimungkinkan tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabis syahawat, dan menjauhi segala bentuk syahwat hawa nafsu sejauh-jauhnya. Fa innaha da'iyatun lirukubil muharramat, karena hal itu semua mendorong seorang hamba untuk jatuh dalam keharaman. Faman ra'a haulal hima fa innahu yushiku ayyuwaqi'al hima. Barang siapa yang mengembalakan kambingnya di sekitar tanah larangan,
sangat dikhawatirkan kambingnya tadi menerobos tanah larangan tadi. Maksudnya orang yang dekat dengan perkara yang haram itu sangat dikhawatirkan masuk ke dalamnya. Sehingga segala pintu menuju kepada keharaman, menuju kepada kesesatan kita jauhi sejauh-jauhnya. Faman yassara li hada fa innahu min ad-din ala huda wa min ar-rahmati ala raja'in. Barang siapa yang mampu melakukan hal itu semua, maka dia berada di atas petunjuk dan sangat diharapkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa waffaqana Allah wa iyyaka ila sabilil aqwam bimannihi al-jazil al-aqdam wa jalalihi al-'aliyyil akram. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa meniti jalannya yang lurus dengan anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala man qara'a alaina assalam wa la yanalu salamallahi ad-dallin walhamdulillahi rabbil alamin. Nujistu hadhihi ar-risalah bihamdillahi wa mannihi wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahirat wa sallama katsiran. Nah, ditutup oleh beliau rahimahullahu ta'ala dengan bacaan salam. Kemudian beliau mengizinkan risalah ini untuk disebarkan, diajarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kata-kata nujiztu hadhihi risalah. Ya, aku berikan ijazah, gitu ya. Aku izinkan kepada segenap pihak untuk mengajarkan risalah ini dan menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Alhamdulillahi wa mannihi. Nah, baik, sehingga sudah dapat izin resmi dari penulisnya rahimahullahu ta'ala. Sehingga nak mengapa pakai fotokopian. Jadi ya, harus kitab aslinya ya tadi begini Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini akhir dari risalah Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Semoga dengan apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita ketahui dari risalah yang singkat ini bisa menjadi pencerahan yang lebih baik untuk diri kita ya sanadina azanillahu wa iyyakum, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.